Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di fisika inti. Jadi ini adalah materi yang baru di kelas 12, yaitu fisika inti. Selain pembahasan tentang fisika inti nanti, ini juga kita bahas tentang radioaktivitas. Jadi ini fisika inti dan radioaktivitas. Baik, sebagaimana yang telah diketahui di materi sebelumnya di fisika atom, bahwa penyusun dari inti atom itu ada dua macam. Ini ada penyusun inti atom. Ini adalah yang pertama, ada proton yang bermuatan positif. Kemudian yang kedua adalah neutron. Nah, ini yang bermuatan netral. Nah, kemudian untuk penulisan unsur atau penulisan dalam unsur ketika di pembahasan divisi inti nanti akan disepakati sebagai berikut dalam penulisannya, yaitu ada X, kemudian ada A, Z. Nah, ini adalah kesepakatan dalam penulisan unsur atau inti. Nah, apa saja makna dari notasi-notasi ini? Nah, dari penulisan ini, A ini adalah nomor massa. Nomor massa ini adalah merupakan jumlah proton dan neutron. Kemudian ada Z, ini adalah nomor atom. Nomor atom ini merupakan jumlah proton. Nah, kemudian X ini adalah jenis unsur. Kemudian hubungan antara A dan Z itu nanti adalah sebagai berikut. Jadi A ini adalah Z plus N, atau bisa juga dituliskan dengan N ini adalah A min Z. Nah, apakah N itu? N ini adalah jumlah neutron. Ya, jadi N adalah jumlah neutron. Nah, kemudian misal ada sebuah contoh, ada sebuah unsur yang dituliskan dengan tulisan K, ini adalah 19, kemudian nomor massanya adalah 39. Nah, dari penulisan ini, maka kita bisa mengetahui jumlah proton. Adalah 19, kemudian jumlah neutron. Jadi ini adalah 39 dikurangi dengan 19, yaitu 20. Kemudian bagaimana jika ditanyakan jumlah elektron? Nah, selama unsur ini dalam keadaan netral, maka jumlah elektron ini sama dengan jumlah proton. Yaitu dalam contoh ini adalah 19 elektron. Baik, demikianlah itu tadi penulisan tentang unsur dalam pembahasan kita di fisika inti. Nah, kemudian
Untuk pembahasan selanjutnya adalah di inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton adalah muatannya positif, kemudian neutron itu netral. Nah, lalu bagaimana bisa proton-proton yang bermuatan positif itu tidak bertebaran atau tidak berhamburan? Jadi dalam inti atom ini ada proton, neutron, proton, dan misalkan seperti ini gambaran yang sederhana. Nah, dalam inti atom, nah kenapa proton ini tidak berhamburan? Karena adanya saling tolak antar muatan yang sejenis. Nah, ini karena ditahan oleh yang namanya energi ikat inti. Nah, jadi ini ada energi ikat inti yang mempertahankan agar proton dan neutron inti itu tetap di pusat atom dan tidak berhamburan atau pecah. Nah, dari mana inti atau energi ikat inti itu diperoleh? Nah, energi ikat inti ini diperoleh dari defek massa yang kemudian diubah menjadi energi. Jadi, untuk energi ikat inti ini adalah dari defek massa atau massa yang hilang. Nah, bagaimana perumusan defek massa ini? Nah, defek massa delta M ini adalah dirumuskan sebagai selisih antara massa proton ditambah dengan massa neutron, kemudian diselisihkan dengan massa inti. Jadi, ini diperoleh dari massa proton kalikan jumlah proton, kemudian ditambah dengan jumlah neutron. Jadi ini adalah A min Z dikalikan dengan massa neutron, kemudian dikurangi dengan massa inti. Nah, ini adalah persamaan untuk defek massa. Nah, kemudian bagaimana perumusan dari energi ikat inti? Nah, untuk energi ikat inti, ini defek massa delta M. Untuk energi ikat inti, itu dirumuskan adalah delta E, atau energi ikat inti ini adalah defek massa dikalikan dengan 931 mega elektron volt per SMA ini ya. Jadi nanti satuannya adalah mega elektron volt. Jadi kalau misalkan kita tuliskan secara lengkap untuk energi ikat inti itu adalah delta E ini sama dengan jumlah proton dikalikan massa sebuah proton ditambah dengan jumlah neutron, berarti adalah A min Z dikurangi dengan massa neutron dikurangi dengan massa inti dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Nah, ini adalah persamaan untuk energi ikat inti. Jadi, delta E, saya ulang kembali, delta E ini adalah energi ikat inti. Nanti menggunakan satuan mega elektron volt. Kemudian Z, ini adalah jumlah proton. Kemudian ada A, ya ini jumlah proton atau nomor atom. Kemudian untuk A ini adalah
nomor massa. Kemudian massa MP ini adalah massa proton. Satuannya SMA, satuan massa atom. Kemudian Mn, berarti ini adalah massa neutron. SMA, kemudian massa inti. Nah, ini M inti ini adalah maksudnya massa dari inti. Satuannya juga SMA. Nah, jadi ketika massa dari masing-masing proton itu dijumlahkan dan juga dengan massa neutron, ternyata kalau dibandingkan dengan massa inti secara utuh, itu ada selisih. Nah, selisih itu yang kemudian hilang untuk menjadi energi ikat inti yang mempertahankan inti atom agar tidak berhamburan. Karena di dalamnya ada muatan positif, yaitu muatan dari proton. Nah, kemudian kita akan mencoba ke contoh soal untuk menghitung energi ikat inti. Nah, contoh soal, misalkan massa atom O816 adalah 15,995 SMA. Kemudian massa proton adalah 1,0076 SMA. Kemudian massa neutron ini adalah 1,0087 SMA. Nah, hitunglah. Yang pertama, massa total inti. Massa total nukleon, maksudnya adalah proton dan neutron. Partikel penyusun inti, penukleon. Kemudian yang B, defek massa. Kemudian yang ketiga atau C, energi ikat inti. Baik, kita mulai menjawab yang pertama. A, ini adalah massa total. Massa nukleon, berarti ini ada, kalau kita lihat di sini, jumlah protonnya ada 8, sesuai dengan nomor atomnya, yaitu 8. Jadi nanti adalah Z kalikan MP ditambah dengan A min Z kalikan Mn. Berarti ini ada 8 kalikan 1,0078 ditambah dengan 16 dikurangi 8, berarti ini adalah 8, yaitu 1 kita kalikan 1,0087. Nah, ini hasilnya adalah sekitar 16,132 SMA. Nah, kemudian untuk defek massa yang B, defek massa berarti ini adalah massa nukleon dikurangi dengan massa inti atom. Berarti ini adalah 16,132 dikurangi dengan 15,995. Ini hasilnya adalah 0,137
SMA. Nah, kemudian yang terakhir, mencari defek massa, energi ikat inti dari defek massa itu. Jadi ada delta E sama dengan delta M dikalikan 931. Jadi ada 0,137 dikalikan dengan 931 mega elektron volt per SMA. Nah, ini adalah 127,50. 7,55 terdekat gitu ya. Mega elektron volt. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai fisika inti, partikel penyusun inti, dan defek massa, serta energi ikat inti. Nah, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.